Ya, ngaji abang. Ngaji. Kalian tahu dari mana datangnya kecewa? Dari dia yang kau anggap istimewa. Ya, belum oleh. Jangan membedakan menurut kita sama pikir banget. Aroma piye-piye iki. Sing iso nglarani wong wedok, sing iso nglarani wong lanang iki dudu macan. Bener. Ya wong wedok. Makanya kamu harus ingat, itulah alasan kenapa semua judul film yang mengerikan pasti bintang filmnya perempuan. Coba lihat saja, Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Kesimpulannya apa? Sudah jelas
makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Bener Gus. enggak, jadi inspirasi lagu ini gara-gara aku gitu. Tapi sebaliknya Pak, film sing lucu-lucu itu rata-rata cowok Pak. Coba dilihat tuh. Ipin Upin, Dono Kasino Indro, Sepongebob, cowok. Shinchan, cowok. Apa meneh? Tom and Jerry, cowok. Popeye, cowok. Scooby Doo, cowok. Kenapa? Jelas makhluk yang paling menghibur dan selalu menjadi korban adalah Cowok. Bener Gus. Bener. kok geting ya gitu. Makanya Gilga tahu nggak hewan korban itu jenis kelaminnya apa? Cowok. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban jantan? Soalnya kalau betina jangankan korban, mengalah saja tidak mau. Bener Gus. Bener. Tadi lagu nih, tadi lagu. Bupati ini senang karena istrinya terlalu horor. Selalu ada Nabi Muhammad. Ngaji bener, hari ngaji, gue selawatan ya. Selawatan. Ya serah apa-apa, gue selawatan kayak bocah itu loh, after sign. Nah, kayak di sini selawatan. Ngopo meneh, kayak bakul STI kayak. Tapi coba kalian semua yang hari ini pesimis dengan hidup, contohlah bakul es. Cepat atau lambat pasti cair. Bener. Ya bener bener. Kenapa? Ya jualan nggak apa-apa tapi nggak usah ribut. Aku tahu mereka itu nggak beli bukan karena nggak haus, tapi kan duit. Sallu ala Nabi Muhammad. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu hidup hanya dijadikan cobaan. Bangun SCTV ini bangun. Luar biasa. Kalian tahu kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Terima kasih bakul es. SS. Semoga kamu cepat masuk surga ya. Berangkat setelah pengajian. Amin. Nah, kemudian apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya Pak Bupati akan dilihat asarnya. Asar itu apa? Bekasnya. Asar itu apa? Tinggalannya. Makanya kenapa ulama-ulama dahulu itu mereka nulis buku? Karena dalam rangka meninggalkan asar. Kenapa kiai-kiai itu membuat pondok pesantren? Karena dalam rangka membuat asar. Maka Pak Profesor Dr. Said Agil Sirot yang haji tahun kemarin saya ketemu Pak Bupati. Beliau mengatakan sama saya begini, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau kamu besok mati, asar, bekas, tinggalan, yang akan dilihat adalah bukumu. Saya bilang, bagus Kiai, tapi mohon maaf. Kalau ulama dulu harus punya buku. Kalau sekarang enggak, kenapa? Enggak nulis buku, sudah ada tinggalan. Dalam bentuk apa? Jejak digital. Apa? YouTube. Apa? Postingan medsos. Makanya kenapa kemarin survei di Jayabaya College, dai Indonesia yang paling disukai, survei dari bulan Januari sampai Juli 2023 yang paling disukai di medsos. Ternyata alhamdulillah nomor 1 12,5% Miftah Maulana Habibur Rahman. Coba Kiai ini Bupati Kendal. Sekarang apa? Jejak digital itu asal. Makanya kenapa kalian kalau posting, postinglah yang baik. Tinggalkan jejak digital yang baik.
Saya selalu mengatakan postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Itu asar. Nah, saya hari ini mau menyampaikan asarnya seorang Raja Alexander Agung yang ketika dia mau meninggal, dia berwasiat, tolong 3 hal ini kamu lakukan, kata Alexander Agung. Ketika dia mengumpulkan jenderal-jenderalnya, ketika dia mengumpulkan pejabat-pejabat utamanya, begitu dia mau mati, anggota kerajaan dikumpulkan, pejabat dikumpulkan, rakyatnya dikumpulkan, dan 3 wasiat yang dia sampaikan. Ini kalau pejabat-pejabat Indonesia berani berwasiat seperti ini baru luar biasa. Apa wasiatnya? Coba dilihat. Kayak ngopo meneng, itu buri cangkeme cerewet. Oh yang di belakang, muah. Ini mulai pengajian dasku tayang ini. Sebelum meninggal dunia, Raja Alexander Agung mengumpulkan para pejabat dan jenderalnya. Saat itu dia berwasiat. Makanya nyuwun sewu, saya itu paling berat kalau ada MC pengajian mengatakan acara selanjutnya tausiah. Setahu saya tradisi ahlu sunnah itu dari dulu tidak pernah menyebut dengan bahasa tausiah, tapi mau'idah hasanah. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Jadi saya mohon gitu ya, kalau ada kiai diaturi ngaji, itu kan memberikan mawaid. Kalau bahasa ayatnya itu mau'idah hasanah. Kalau tausiah itu kok saya takut memberikan wasiat. Berarti kamu mendoakan kiai ini cepat mati. Apalagi kemarin saya pengajian di Jawa Timur, Pak, MC-nya kayak MC dangdut. Ya Allah. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Aku batin ini ustadz apa ular keket. Kita sambut Gus Miftah. Aku muka panggung mas, ngomong ini kayak petinjuan. Mantap ini dasi wong-wong ya. Ini biasa-biasa wae lah. Saya tuh nggak seneng Pak. Bener Habib Lutfi itu. Kalau manggil kiai ke panggung itu nggak usah. Mendengar cok. Saya itu nggak seneng ya. Ya apalagi cuma kelasnya saya. Acara selanjutnya akan disampaikan mau'idah hasanah oleh sahibul fadilah wal karamah. Sahibul fadilah itu hanya Kanjeng Nabi. Kita itu hanya cipratan-cipratannya Kanjeng Nabi. Nggak usah berlebih-lebihan. Biasa mawon acara selanjutnya mau'idah hasanah yang akan disampaikan oleh, langsung saja. Kalau saya bisa aja sahibul ma'had wa sahibul maksiyah, kita nggak apa-apa. Sahibul fadilah itu kok abot banget. Apalagi malah ono sing kleru ngundang dia arti al-mukarram malah kleru almarhum. Ini lah pengajian puana serana kipas angin juga almarhum tenan gitu. Untungnya panas yang keluar keringat bukan air mata. Mas Gilga tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau turunnya Gilga untuk rebutan. Codoh. Apa wasiat dari Alexander Agung? Yang pertama, hanya dokter terbaiklah yang harus membawa peti matinya, tidak ada yang lain. Yang kedua, semua harta kekayaannya baik uang, emas, berlian dan permata harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakamannya sampai kuburan. Kemudian yang ketiga, wasiat dari Raja Alexander Agung adalah, saya ingin tangan saya terayun ketika saya berada di dalam peti pemakaman. 3 wasiat ini akan saya tinjau dari sudut pandang Al-Quran, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini namanya acaranya Mas Gilga, kolak, khutbah dan lagu. Khutbah bersama Gus Miftah, lagu bersama Gilga, nemen. Saya lupa Pak Wati, acara kita ini besok akan disiarkan di acara TV-nya
Gus Miftah, BTV itu yang di sana itu, Jalan Dakwah Gus Miftah. Yang kemarin sempat mendapatkan nominasi KPI Award bersaing dengan acara-acara TV nasional. Itu tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jalan Dakwah Gus Miftah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk Kendal. Alhamdulillah kalau Mbak Caca host di acara TV lain. Saya baru tahu kenapa Pak Bupati mengizinkan istrinya untuk jadi host di acara TV. Karena ngomong menang. Jantah berikan repot. Mudah-mudahan Kendal besok punya stadion yang lebih besar daripada stadion ini. Amin. Semoga Pak Bupati kepilih meneh. Amin. Amin. Tambahin. Ngapun itu loh kayak keluarkan buyok pulau luar. Saya itu pulang haji itu sampai hari ini belum leren. Saya pulang haji langsung ke Madiun. Aku di Madiun nih nikah ke Denny karo Bella. Citra Gus, Citra. Happy-nya dari sini. Lah urusanku apa? Oh, bocah-bocah ini ya lucu. Ngopo pacarannya karo Happy Asmara, nikahnya sama Bella Bonita. Jodoh itu yang ngatur Tuhanmu, bukan raimu. Denny punya jalan sendiri, Happy punya jalan sendiri, semuanya sudah happy. Wes, cukuparan dari TikTok. Rokokan. Ono sing ngomong ini, ya udah kalau begitu Happy Asmara nikah sama Gilga saja. Iya. Santai Gilga. Kalau jodoh pasti ketemu. Kalau tidak jodoh pasti bertamu. Santai lagi. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetapkan nafsu sesaat. Wow. Gilga itu umurmu berapa kali? Umurmu gumik. 25. Selawe iki lak cara kuntone tasik murohek lho. Guys, muga-muga kuwi ndang rabi le. Karo rondo Kendal. Caca baru tahu kalau rondo itu janda. Rondo itu punya yayasan namanya R&D Foundation. Rondo Foundation. R&D Foundation. Yang pertama, ini kan kita mengambil iktibar. Cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajarannya. Ini wasiat yang menurut saya bagus. Yang pertama, saya ingin dokter terbaik yang membawa peti mati saya untuk menunjukkan bahwa saat dijemputnya ajal, dokter terbaik di dunia sekalipun tidak mampu untuk menundanya. Itulah yang dimaksud dengan fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diundurkan maupun diajukan walaupun hanya sesaat. Saya itu punya cerita dari guru saya. Pertemuan Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Muryo sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mereka multaqo bertemu dalam satu tempat, dikasih satu hidangan. Cerita ini pernah saya haturkan kepada Habib Lutfi, bah ini bener apa ora? Yang namanya sejarah itu ya bisa bener bisa salah. Tapi minimal ada pelajaran yang bisa diambil. Oh nggih bah, matur nuwun. Saya itu mohon maaf ikut Habib Lutfi sejak tahun 2000. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa. Tapi dari awal beliau memanggil saya dengan sebutan juragan. Tahun 2000 saya datang ke beliau, dari jauh beliau nyambut saya. Juragannya datang. Sampai hari ini Pak Bupati, kalau saya ketemu beliau, dari jauh beliau panggil saya juragan. Pada tahun 2000 saya nggak punya apa-apa. Tahun 2005 saya menikah punya anak, saya nggak punya apa-apa. Habib Lutfi tetap manggil saya juragan. Saya pernah Mbak Caca sama istri cuma punya uang 50.000 tok. Saya bilang sama istri saya, Beb. Buju-buju dewe. Begitu jawab, iya saya. Saya pikir sayang, ternyata syaitanir rajim. Mampu.
Us. Daripada tukang becak kendal, becak ini bojone mama. Papa kemana? Narik becak mama. Lah mama kemana? Tandur, dah lah mama tandur. Ngono tukang ngarit cuma bojone Dedi. Ayo Dedi kita ke Monas, ngapain jilatin Monas? Dedi jangan keluar rumah. Di luar panasnya ngentang-ngentang. Saya itu punya uang 50.000 Pak. Ini saya pengen menunjukkan kewalian Habib Lutfi ya. Saya bilang sama istri, kamu punya uang nggak? Ada Pak 50.000. Lah kalau Gilgal urung rabi wis duit mau kere, aku ini nggak apa-apa. Walaupun mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Saya bawa uang 50.000 tak minta. Istri saya bilang, Pak, ini untuk beli susu anak loh. Kok untuk pergian? Menengok. Ini dungane wali. Abah tak sowan. Saya bawa uang 50.000 ngebis Pak. Ke Solo sampai ke Pekalongan. Ngebis Pak. Sampai sana saya itu juga sisa uang 10.000. Salam tempel ke Abah Lutfi. 10.000. Juragane teko. Akhirnya malam itu saya pulang dapat barengan orang yang sowan dari Jogja ke Pekalongan. Saya pulang. Malam anak saya nangis. Kenapa? Karena istri saya nggak beliin susu. Akhirnya apa terjadi malam itu? Subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Susu sak gelas. Habib Lutfi, dongaknya saya seperti itu. Nah, maka saat saya bertanya tentang Sunan Kalijogo, Muryo, sama Ampel, ketika disuguh makanan itu beliau bilang, yang namanya sejarah bisa benar bisa salah. Tapi kalau ada pelajaran kamu bisa sampaikan. Siap Pak. Pertemuan itu Pak Bupati Mbak Caca hanya dikasih satu suguhan. Satu suguhan. Itu pas kita kandelmen kayak gitu, pas apa orang jam itu. Terima kasih Mbak Caca. Ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harusnya milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Cocok. Ada satu hidangan disuguhkan kepada mereka. Kanjeng Sunan Kalijogo 1, Kanjeng Ampel 1, Kanjeng Muryo 1. Makanan satu ini menurut 3 wali ini berbeda-beda. Menurut Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah dadar gulung. Nyuwun sewu. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah satrio munjung. Menurut Sunan Muryo, makanan itu namanya dadar gulung. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, makanan itu namanya enten-enten. Kanjeng Sunan Kalijogo sama Muryo nggak saya bahas, karena saya pengen fokus kepada ajal. Kanjeng Sunan Ampel ditanya, Kanjeng Sunan, nggih kula. Punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Kenapa Anda mengatakan makanan itu dengan nama enten-enten? Dijawab oleh Kanjeng Sunan Ampel, enten-enten itu artinya ajal. Faida jaa ajaluhum. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, ajal itu artinya bukan kematian, tapi titiwanci. Titiwanci di bahasa Indonesia apa ya? Apa Mas Luka? Titiwanci di bahasa Indonesia apa? Wayai, wayai. Wayai. Sudah saatnya. Jadi sesuatu itu mohon maaf, kalau belum datang ajalnya, belum datang saatnya, tidak bisa dipaksakan maupun diundurkan. Lah ajal itu apa saja? Tidak hanya kematian, tapi juga jodoh, pangkat, rizki, jabatan. Kalau belum saatnya, nggak bisa. Tapi kalau sudah saatnya, tidak ada yang bisa menolak. Contoh, Mas Hilga nyanyi dari tahun 2018. Betul? 2017. Kayak ngopo meneh. Tak santet meteng loh ya.